Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Enda. Pada pembelajaran kali ini kita akan masuk kepada materi Kesatuan Indonesia dan karakteristik daerah. Di mana pada materi ini sebenarnya kita akan membahas beberapa bagian. Di antaranya yang pertama, wilayah Indonesia, yang kedua, Indonesia sebagai negara kesatuan, yang ketiga, persatuan dan kesatuan Indonesia, lalu karakteristik daerah dalam NKRI, dan yang terakhir, mempertahankan persatuan dan kesatuan. Pada video kali ini kita akan membahas subbagian pertama terlebih dahulu, yaitu mengenai wilayah Indonesia. Langsung saja kita akan masuk kepada materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah mengenai wilayah negara Indonesia. Pada pokok bahasan sebelumnya, kita sudah mengetahui ataupun mempelajari mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di mana perumusannya itu dirumuskan pada saat sidang BPUPKI yang kedua, yaitu pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Selain membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar 1945, sidang BPUPKI tersebut juga membahas mengenai batasan wilayah. Nah, batasan wilayah tersebut akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Sebelum masuk ke batasan wilayah, kita harus tahu terlebih dahulu pengertian wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, di mana wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan, pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Jadi luar biasa kompleks sekali ya anak-anak sekalian untuk pengertian wilayah negara Indonesia ini, dimana kita sama-sama tahu bahwa negara kita merupakan negara Nusantara yang terdiri dari daratan dan kepulauan. Jadi segala sesuatu yang ada di dalamnya itu merupakan wilayah negara Republik Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pembatasan wilayah negara, di mana sudah Ibu sampaikan di awal tadi bahwa pembatasan wilayah negara Indonesia sudah dibahas berbarengan dengan perumusan Undang-Undang Dasar 1945 pada saat sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, di mana ada 3 tokoh yang mengusulkan pendapatnya mengenai batasan wilayah negara Republik Indonesia. Yang pertama diusulkan oleh Muhammad Yamin, di mana Muhammad Yamin mengusulkan agar wilayah Indonesia mencakup seluruh wilayah kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda yang mencakup Papua ditambah beberapa daerah lain seperti Timor Portugis yang sekarang kita kenal dengan Timor Leste, serta Borneo Utara dan Malaya. Borneo Utara ini sekarang kita kenal dengan nama negara Brunei Darussalam, dan juga Malaya yaitu negara Malaysia. Lalu tokoh kedua yaitu adalah Insinyur Soekarno. Beliau mengemukakan bahwa wilayah Indonesia mencakup daerah-daerah dari Sumatera hingga daerah Papua. Lalu tokoh yang ketiga adalah Muhammad Hatta, di mana menurut beliau wilayah Indonesia itu tak perlu mencakup wilayah Papua, namun cukup mencakup wilayah Borneo Utara dan Malaya. Jadi, di antara beberapa tokoh pendiri negara ini terdapat berbagai macam perdebatan, sehingga pada sidang BPUPKI ini yang diketuai oleh Dr. Andes Rajiman Widyadiningrat, beliau akhirnya memutuskan atau membuat 3 pilihan batasan wilayah Indonesia yang harus disepakati atau ditentukan oleh semua anggota sidang BPUPKI yang hadir pada saat itu, di mana 3 pilihan batasan wilayah tersebut adalah yang pertama seluruh Hindia Belanda, yang kedua
seluruh Hindia Belanda ditambah Malaya, Borneo Utara, Timur, dan Papua. Luas sekali bukan ya? Lalu yang ketiga yaitu seluruh Hindia ditambah Malaya dan Borneo Utara. Lalu diadakanlah pemilihan batasan wilayah tersebut oleh semua anggota sidang BPUPKI, di mana dari semua peserta yang hadir, 19 orang peserta memilih bahwa batasan wilayah Indonesia itu adalah seluruh Hindia Belanda, dan sebanyak 39 orang peserta memilih bahwa batasan wilayah Indonesia itu adalah seluruh Hindia Belanda ditambah Malaya, Borneo Utara, Timur, dan Papua. Lalu yang ketiga, ada 6 orang peserta yang memilih batasan wilayah Indonesia adalah seluruh Hindia Belanda ditambah Malaya dan Borneo Utara. Jadi anak-anak sekalian, dari hasil musyawarah itu ternyata suara terbanyak jatuh kepada pilihan yang kedua. Maka ditetapkanlah pada saat itu batasan wilayah Indonesia adalah seluruh Hindia Belanda, Malaya, Borneo Utara, Timur, dan juga Papua. Namun pada perkembangannya ada beberapa wilayah yang memisahkan diri karena mereka dijajah oleh bangsa lain. Setelah dijajah, mereka memerdekakan dan langsung membentuk suatu negara seperti Timor yang sekarang kita kenal dengan nama Timor Leste, lalu Malaya yang kita sekarang kenal dengan negara Malaysia, dan juga Borneo Utara yang kita kenal dengan negara apa ya Borneo itu? Bentar. Benar. Dan juga Borneo Utara yang kita kenal dengan negara Brunei Darussalam. Lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai batasan wilayah negara Indonesia. Jika pada sebelumnya kita sudah membahas wilayah-wilayah apa saja nih yang masuk ke dalam negara Indonesia, sekarang kita bahas terlebih dahulu batasan-batasan wilayahnya. Karena suatu negara harus punya batasan wilayah agar tidak terjadi pertikaian antar negara. Nah, batasan wilayah itu apa sih? Jadi, batas wilayah negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional. Jadi, batasan wilayah ini sangat penting ya anak-anak untuk mencegah pertikaian antar negara. Di mana Indonesia ini memiliki perbatasan darat internasional dengan 3 negara, yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sedangkan di laut, perairan Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga, yaitu apa saja? India, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Jadi pembatasannya harus jelas ya, karena kalau tidak jelas akan sangat rentan konflik terhadap berbagai negara yang berbatasan baik di laut maupun di darat. Nah, sekarang kita akan membahas pembatasan secara lebih terperinci lagi. Di sini sudah tampil peta Indonesia ya. Nah, kita akan mempelajari bagian-bagian ataupun batasan-batasan wilayah Indonesia dari arah mata angin. Nah, dari bagian utara, secara darat Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia. Namun secara laut, ternyata bagian utara kita hanya berbatasan dengan perairan Malaysia, perairan Singapura, perairan negara Filipina, dan juga Laut Cina Selatan. Lalu apabila kita turun ke bagian bawah, yaitu bagian selatan Indonesia, di bagian daratnya negara kita itu berbatasan dengan negara Timor Leste. Nah, di bagian lautnya kita berbatasan di daerah sini ya, kita berbatasan dengan Samudra Hindia dan perairan Australia. Kita geser nih ke bagian timur anak-anak ya. Di bagian timur, di belakang daerah Irian Jaya ya, itu bagian daratnya di sebelah sini kita berbatasan dengan negara Papua Nugini yang dulu sempat menjadi bagian dari negara Indonesia. Dan juga bagian laut di sebelah sini kita
berbatasan dengan Samudra Pasifik yang sangat luas. Lalu kita bergeser ke bagian barat. Di bagian barat, secara daratan itu kita tidak berbatasan dengan negara apapun, namun di daerah laut kita berbatasan dengan Samudra Hindia yang sangat luas dan juga perairan India. Inilah batasan wilayah Indonesia ya secara terperincinya. Dan apabila kita melihat kepada peta yang sedikit lebih luas lagi daripada ini, nah di sini sama batasan-batasan wilayahnya, namun kita bisa tergambar negara apa saja yang ada di batasan sini. Tadi di bagian utara ternyata di perairan di sini ada negara apa nih? Negara Filipina ya, lalu negara Vietnam, negara Thailand ya kan. Secara daratan kita batasan dengan negara Malaysia. Nah di sebelah sini, oh ini ada Papua Nugini ya kan. Terus di sini tadi ibu bilang perairannya berbatasan dengan perairan Australia. Di mana negara Australianya? Ini negara Australianya. Dan ini adalah perairannya. Ya, sudah jelas ya anak-anak ya? Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran ataupun materi kita hari ini mengenai wilayah negara Indonesia. Semoga pembelajarannya menyenangkan. Terima kasih, semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.